Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kita sekarang gak terasa ya Kak Dede udah ketemu di awal bulan September. Nah, kita mau memulai ibadah kita, tapi yang ada tanda petiknya nih. Yang pertama, adik-adik wajib menyalakan kameranya. Terus yang kedua, pada saat nanti kita pujian dan penyembahan, nanti speakernya tolong di mute ya. Terus kalau misalkan nanti pada saat firman Tuhan, kalau misalkan adik-adik mau menyalakan speakernya, itu sesuai dengan kebutuhan aja. Terus kita mau memulai ibadah kita persiapkan diri kita, dan jangan lupa kita siapkan Alkitabnya. Oh ya adik-adik, kalau misalkan adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Kita mau memuji, memuliakan, bersyukur sama Tuhan untuk kebaikan kita hari ini. Kita menyanyikan satu pujian dengan apa kan kubalas.
Bersyukur sama Tuhan kita naikkan lagi. Jangan lupakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap akan ku balas. Lebih mengucap syukur lagi sama Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan izinkan kami berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu dalam via Zoom. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak kami yang hadir. Tuhan juga berkati setiap pelayanan kakak-kakak kami, baik itu yang pujian, baik yang pemusik, baik yang memberikan firman. Kiranya juga Tuhan berkati juga kakak-kakak yang hadir pada Zoom kali ini. Tuhan yang urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan juga urapi sinyal yang ada di laptop kami dan semuanya juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk segala yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kehidupan kita itu seperti kapal. Kadang ada di keadaan yang tenang, tapi kadang juga kita ada di keadaan yang gak enak atau diterpa badai. Jadi, sekalipun kita dalam keadaan apapun, kalau kita bersama Yesus, kita itu akan merasa tenang, akan merasa aman, bahkan nyaman. Jadi, kita mau naikkan satu pujian kayak lagu yang kakak mau nyanyi ini. Kita rentangkan tangan kita ya. Oke, siap ya. Masih banget, Kak. Kira-kira nih, berapa sih orang yang masuk dalam neraka? Lupa ya. Berapa ya? Lupa ya? Berapa adik-adik tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Nah, kalau kita lupa adik-adik, Kita nyanyiin aja. Siap, siap ya.
Kita nyanyi lagi adik-adik ya. Harus semangat, oke? Semangat ya. Ya, kelihatan nggak sih anak bukannya? Kelihatan ya. Oke, siap ya. Siap ya. Nabi Nuh dan istri. Siapa lagi ya? 3 orang anaknya. Terus 3 orang mantunya masuk dalam batu. hujan apa? Manusianya aja ikut lagi punya. Ternyata ada binatang-binatangnya. Ada binatang juga. Kita nyanyi lagi Kak Dede. Siap, siap. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bakar. Hujan turunlah, hujan turunlah, hujan turunlah, orang selamat. Kita cuma Nuh sama keluarganya doang ya. Iya, ada binatangnya juga dan sepasang semuanya Kak Dede. Betul. Nah, ingat ya. Itu harus diingat. Ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, menyanyikan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, pilihan hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, katakan memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman, baik di kelas batita maupun kelas besar tunas, juga Tuhan yang urapi, Tuhan yang pegang kendali atas mereka. Urapi juga setiap anak-anak kami yang mendengar Tuhan, biarlah apa yang disampaikan melalui firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap anak-anak kami yang mendengarnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik. Kami mau belajar mengungkapkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke kelas masing-masing. Jadi adik-adik bisa pilih kelas yang mau adik-adik masuk. Ada 2 kelas. Pagi, Kak. Selamat pagi. Shalom, Kak. Shalom, selamat pagi. Sebentar ya. Kenzi. Apa? Enggak apa-apa. Shalom, Kak. Shalom. 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 Semuanya baik-baik ya. Sehat-sehat ya. Shalom, Kak. Shalom. Oke, kakak mau sapa adik-adik nih. Ada Matthew, ada Yosua, ada Emo, ada Kania, ada Lukas, ada Johan sama Mario, ada Tia, ada Kiela, ada Kenzi, ada Felicia, ada Angelo, ada Kesia. Antum tinggal join. Kaki, aku masuk ke main room, Kak. Iya, Kak, ini tadi kayaknya ada yang ngeklik deh. Jadi Oh, terus aku pindah dulu ya. iya, udah aku buka lagi kok, Kak. Boleh tolong dibalikin, Kak? Udah, Kak. Udah tinggal diklik di... Kakak pakai laptop ya? Iya. Coba di bawah ada breakout room. Kakak diklik, terus ada kelas sedang besar tunas, kakak join aja, Kak. Klik join. Bentar. Posisi yang mana dulu? Breakout room. Breakout room. Nah, oke. Christine kelas apa, sayang? Davian sama Salvino kelas apa? Salvino kelas tunas, Kak. Kelas sedang. Salvino kelas sedang. Davian Gabay, Kak? Kelas sedang. Kak, aku belum bisa masuk, Kak. Tolong masukin, Kak. Oke. Kakak klik breakout room. Terus kan muncul nama-nama banyak tuh, Kak. Iya. Ya kan? Nah, terus kakak scroll ke bawah. Cari yang tulisan sedang besar TR, yang tebal tulisannya, Kak. Nah, di sebelah kanannya ada tulisan join. Oke. Nah, kakak klik join. Oke, thank you, Kak. Sip. Thank you. Mas, bisa-bisa. Sekarang kakak ada di ruangan lain. Ini ruangannya nih. Maaf, tadi kakak ada mental ke kelas Oh. batita kecil ya adik-adik. Oke, tadi kakak udah sapa sampai Lukas, ada Michelle, Emo, Kak Dede, halo. Ada Tia, Matthew, ada Ici, ada Kiela, ada Andrea Bintang, Jeges, Alvin, Rio, ada Chris Michael, ada Rista, Safi, itu boleh tahu ini siapa? Ada Luis, ada Davian ya. Oke. Ucapkan selamat. Kenapa? Aku Gwenat. Oh, Gwenet. Oke, Gwen. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, adik-adik, kita mau sebelum kita mulai firman Tuhan kita,
kakak mau kita mau sama-sama dibuka mic-nya boleh? Ayat hafalan yang kemarin? Kita mau sama-sama ya. Siap? Ayat hafalannya lupa Kak, gimana Kak? Yang kemarin 2 Timotius 4 ayat 7. Hafal Kak, saya hafal Kak. Hafal ya. Oke, yang udah hafal 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Oke, keren nih adik-adik. Kalau ada ayat hafalan, kakak tunggu nih. Bagi yang adik-adik yang belum pernah kirim ayat hafalan, kakak tunggu ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah, memulai firman Tuhan hari ini. Kakak share screen-nya dulu ya. Kamera. Bentar ya. Kamera nyala, please. Please. Nyala, please. Please. Oke adik-adik, udah beberapa tahun terakhir ingat gak? Kalau kita tuh selalu belajar tentang kisah-kisah dan tokoh-tokoh dalam Alkitab, bener gak? Yep. Bener ya? Mulai dari siapa tuh kalau Kejadian? Di Kejadian itu kita mulai dari kisah penciptaan. Terus kita belajar tentang Adam dan Hawa, ada Abraham, ada Nuh, ada Salomo, ada Daud, ada banyak deh pokoknya ya. Sampai minggu terakhir kita belajar sampai di Paulus. Nah, kisah-kisah dan tokoh-tokoh dalam Alkitab sudah selesai sampai di Paulus. Sekarang kita akan mulai pelajaran yang baru, yaitu mengenal diri. Oke, kakak mau tanya. Di sini ada nggak adik-adik yang nggak tahu nama lengkapnya? Ada nggak? Tahu. Tahu ya? Oke, Luis nama lengkapnya apa? Nama lengkap Luis apa? Luis Alexandra Podesta Waworuntu. Oh, oke, keren. Kalau Yosua? Yosua Gamabel Tempubulon Kak. Oke, kalau Lukas? Lukas Ormatua Putra Timurmata. Oke, Matthew? Matthew Marugatua Panjaitan. Oke, kalau Tia? Dareka Sintiasari. Oke, Michelle? Michelle Anggita Gracia Sihaan. Oke, Alvin? Ini semuanya tentang sedang. Oke, jadi adik-adik semua tahu ya. Jadi udah mengenal dirinya atau nama lengkap adik-adik ya. Soalnya gini adik-adik, ada juga tuh yang dari kecil dipanggilnya misalnya Ling-Ling. Dari kecil panggilnya Ling-Ling sampai gede panggilnya Ling-Ling. Sampai dia nggak tahu nama lengkap dia siapa karena setiap hari di rumah dipanggilnya Ling-Ling ya. Ya, puji Tuhan adik di sini tidak ada yang seperti itu ya. Oke adik-adik. Nah, di dalam diri ini adik-adik kita itu ada yang ada 3 hal, yaitu apa? Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, oke kita ulang ya. Di dalam diri kita itu ada 3 hal, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Nah, kita akan belajar tentang jiwa. Nah, apa sih dia yang dimaksud dengan jiwa? Jiwa itu terdiri dari pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak adik-adik. Nah, kita yang akan belajar di minggu ini itu tentang pikiran. Oke ya, kita belajar tentang pikiran. Nah, kalau kakak mau tanya nih, kalau kita dengar kata pikiran, apa yang terpikir sama adik-adik? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab, mic-nya dibuka. Ya pikiran. Pikiran. Kalau bilang pikiran, yang terkenal kadang-kadang otak, kepala, gitu ya, bener nggak? Benar ya. Jadi pikiran itu berhubungan dengan kepala, dengan otak, karena kita berpikir dengan otak kita. Nah, tema kita adalah input dan output. Oke. Simak baik-baik pelajaran kita hari ini ya. Apa sih Kak yang dimaksud dengan input? Nah, siapa di sini yang kalau tugas bahasa Indonesia itu suka cari arti kata di KBBI? KBBI itu apa adik-adik? Kamus besar. Saya Kak. Ya, apa? Bahasa Indonesia.
Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ada kata-kata yang sulit yang adik-adik nggak ngerti, kalian buka aja KBBI. Biasanya KBBI daring. Nah, ketik deh tuh. Nah, kalau input adik-adik ketik di KBBI, artinya adalah apa adik-adik? Hah? Masukan. Nah, tapi kalau adik-adik ketik kata output di KBBI, itu nggak muncul adik-adik. Dibilangnya apa? Entry tidak ditemukan. Tapi makna dari kata output itu adalah kebalikan dari input, yaitu apa? Keluaran. Jadi kalau input itu masukan, kalau output adalah keluaran. Apa sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari input yang diproses ya. Jadi input adalah masukan dan output adalah Keluar. ya. Input masukan, output adalah keluaran. Oke, dalam hubungan dengan pikiran manusia, input itu apa sih? Nah, dalam hubungan dengan pikiran manusia nih adik-adik, input itu adalah apa? Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang masuk ke dalam manusia. Ya, benar. Jadi, dalam hubungannya dengan pikiran manusia, input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran manusia. Nah, masuknya itu bisa lewat apa aja, Kak? Masuknya itu bisa lewat, ini adik-adik, lewat pendengaran, lewat apa yang kita lihat sama apa yang kita baca. Atau ada hal-hal lain lagi ya, selain kita dengar, kita lihat, dan kita baca. Jadi kita ulang ya, dalam hubungan dengan pikiran manusia, input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran manusia melalui apa? Pendengaran, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Oke, itu input ya adik-adik, ingat ya. Nah, kalau output itu apa sih, Kak? Ada yang tahu? keluaran. Ya, benar. Tadi kita udah sebut ya. Output itu adalah apa yang keluar. Apa yang keluar? Keluar apa tuh, Kak? Nah, output itu adalah apa yang keluar, itu adalah tindakan kita, sikap kita. Satunya lagi apa? Perkataan kita yang merupakan hasil dari input. Oke, kita ulang ya. Output apa adik-adik? Keluaran. Apa yang keluar dari diri kita. melalui Apa yang keluar melalui tindakan, Lalu perkataan, tindakan merupakan sikap. ya hasil dari input ya. Jadi kesimpulannya adalah input adalah segala sesuatu yang masuk ke pikiran kita, dan output adalah apa yang keluar melalui tindakan kita, sikap, perkataan, dan lain-lain yang merupakan hasil input. Misalnya gini adik-adik, kalau anak yang sering dengar gosip atau kejelekan orang lain, biasanya kalau mau mulai gosip itu gimana ngomongnya gini, masa sih itu gitu loh, denger-denger gini loh, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, aku mau ceritain sesuatu nih tentang si dia, gitu ya, atau dimulai dengan kata-kata yang lain. Nah, kalau anak yang sering dengar gosip adik-adik atau dengar kejelekan orang lain, inputnya apa adik-adik? Yang masuk di pikirannya? Gosip. Yang masuk ke pikiran dia adalah apa yang diceritain ke kita, benar nggak? Benar ya. Misalnya kalau dibilang, ih si A kan begitu, gitu ya, dia kan suka marah-marah, gitu ya. Atau ih dia kan kemarin papanya mencuri loh, masuk penjara. Ya, kita dengar hal sesuatu tentang teman kita, tentang biasanya kalau gosip itu baik apa nggak baik? Baik. Biasanya gosip itu tidak baik ya. Ada juga gosip yang baik, tapi kebanyakan gosip itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita dengar gosip, nah input yang kita terima itu, yang di pikiran kita adalah kejelekan tentang orang yang kita kenal. Karena biasanya kalau teman kita mau gosipin orang lain itu, biasanya kita kenal ya sama teman yang diceritain, bener gak? Iya, Kak. Nah, kalau kan tadi kan kalau input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke otak kita, bener ya? Nah, lalu outputnya apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang keluar dari tindakan di dalam diri kita, Kak? Oke, benar. Nah, kalau contohnya misalnya itu, kalau kita sering dengar gosip atau kejelekan orang lain,
Inputnya itu adalah kan kejelekan orang yang kita kenal. Nah, output atau hasilnya apa? Keluar. Hasilnya itu adalah adik-adik, kita jadi cenderung apa? Kita jadi cenderung lebih mudah menilai kejelekan orang lain. Lebih mudah apa? Curiga sama temennya. Yang digorekin biasanya nyinyir. Adik-adik tahu nyinyir nggak? Enggak. Bukan nyinyir gini-gini ya. Biasanya nyiri itu memandang sebelah mata orang atau teman kita yang digosipin. Kakak berharap adik-adik sekolah minggu GBI Batu Penjuru nggak ada yang seperti itu ya. Adik-adik kan adik-adik yang cool. Pasti memperlakukan temannya dengan baik ya, dengan kasih. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Oke, contoh lainnya nih. Misalnya, oke, ada nggak adik-adik di sini yang sering dihina sama teman atau orang tua sendiri? Aku, Kak. Apa tuh? Dia ledekin aku, Pak. Kak, yang pas aku TK, mereka SD bilang, ih, kenapa si dia itu ngomongnya agak-agak kurangan, kata teman aku, Kak. Oh, kata teman kamu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Misalnya gini ya. Nih ya, ini kan kalau ini yang di atas nih gambarnya, itu biasanya ada banyak loh anak-anak yang kurang beruntung. Kadang-kadang orang tuanya sendiri aja sering menghina dia gitu ya. Nah, kalau yang bawah ini temennya nih lagi ketawain. Misalnya maaf ya adik-adik, ih gendut lu, ih kurus, ih mukanya jerawatan banget sih, hitam lu, ih jelek lu, ih kamu marah banget sih, ih kamu pendek, kamu tinggi banget sih kayak pohon, kayak galah, ih kamu bodoh deh, gitu-gitu ya segala macam ya. Nah, apa yang kalau setiap hari anak yang sering dihina sama teman sama orang tuanya itu terus dengar itu setiap hari, maka input yang ada di pikirannya dia itu adalah pikirannya itu dipenuhi dengan hinaan dan pandangan buruk tentang dirinya. Akibatnya, outputnya anak tersebut jadi minder, jadi penakut, nggak berani mengambil keputusan sendiri. Maka berharap tadi Andrea Bintang ya. Oke, kalau Andrea pernah mengalami ini, nanti di akhir ibadah kita ada tipsnya ya cara mengatasinya. Jadi ikuti ibadah ini terus ya. Oke. Ada adik-adik yang bisa kasih contoh yang lain sama kakak? Gue pulang dulu sama Tessa kali dia berangkat kali. Udah suratnya udah sama dia semua, udah daftar. Ada? Barusan dia Contoh lain apa, Kak? Contoh input dan outputnya. ya. Nah, oke. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau enggak, kakak kasih contoh satunya lagi ya. Oke, kita Zoom itu karena apa adik-adik? Karena sekolah lebih kepada Tuhan. Oke, kita hari ini Zoom karena kita takut sama Tuhan. Tapi kenapa kita ibadahnya Zoom? Karena belum bisa ibadah di gereja. Karena belum bisa ibadah di gereja. Karena apa? Ada pandemi COVID-19. Oke, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang udah divaksin? Belum, Kak. Belum ya? Yang umurnya udah 12, ada yang udah divaksin? Saya. Siapa yang udah? Johan. Oh, Johan udah ya? Oke, adik-adik. Ada nggak waktu kita awal-awal tuh vaksin lagi mau dibikin, ada hoax yang bilang apa? Jangan divaksin, karena nanti ada chipnya loh. Nanti itu kayak antikris loh, 6666. Jadi akibatnya banyak orang yang nggak mau divaksin karena hoax tersebut. Nah, gara-gara dibilangnya vaksin itu ada chipnya, jadi input yang masuk ke otak kita itu adalah jangan divaksin. Karena apa? Input yang masuk ke kepala kita adalah, vaksin itu nanti ada chipnya. Nanti kita jadi antikris, segala macam. Nah, outputnya itu adik-adik, kita jadi nggak mau divaksin. Padahal vaksin itu bagus apa enggak? Vaksin itu meninggal, Kak. Oh, kalau vaksin itu ada beberapa yang meninggal, itu kemungkinan itu harus diselidiki dulu apa penyebabnya ya adik-adik. Karena kadang-kadang ketika mereka divaksin, tubuh mereka itu lagi nggak sehat adik-adik. Jadi nggak dalam kondisi yang fit. Jadi saran kakak nih,
Kalau adik-adik udah umur 12 tahun, karena sekarang kan yang boleh vaksin itu 12 sampai 17 ya, kalau anak-anak. Di bawah itu nanti masih tunggu kabar lagi dari pemerintah. Itu adik-adik harus tidur yang cukup, nggak boleh begadang, istirahat yang cukup, nggak boleh stres. Jadi ketika divaksin, adik baik-baik aja. Jadi nggak usah takut ya. Oke? Mau ya divaksin ya? Kalau misalnya pemerintah udah bilang, yuk anak-anak, kita udah mau tatap muka nih, tapi syaratnya harus divaksin. Adik-adik harus mau. Supaya apa? Di dalam tubuh kita itu tercipta imunitas. Jadi kita bisa sehat. Jadi kita bisa melawan virus corona. Nah, adik-adik, tadi itu kan contoh yang ada di dunia ya. Oke, tadi ada yang udah mengalaminya ya. Kakak berharap nanti yang pernah mengalaminya bisa mengatasinya dengan tips yang akan kakak kasih di akhir ibadah. Oke, nah Alkitab itu loh adik-adik, Alkitab itu adalah buku yang paling keren di dunia. Karena apa? Tuhan itu selalu kasih contoh, dan contohnya itu ada di dalam Alkitab loh. Nah, contoh tentang input dan output itu ada dalam kisah manusia jatuh ke dalam Ulang lo. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, kalau yang masih ingat tentang kejadian, nah iblis tuh pernah bilang gini, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, nah iblis ngomong gini. 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyalain dulu ya. Bareng-bareng bacanya. 1, 2, 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, iblis kan bilang tuh, Hawa, tentulah Allah berfirman ya, wah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tapi Hawa bilang gini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus iblis bilang gini, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah adik-adik, manusia jatuh ke dalam dosa itu, Hawa bilang gini, setelah dilihat ya pohonnya ya, kayaknya buahnya ini baik ya. Tadi udah dimakan, kelihatannya sedap. Makan Kira Hawa makan nggak? Makan. Ya, Hawa makan. Habis dia makan, dia kasih apa? Terus dia kali suami. Atau kalau gini, dam, gini. Makan nih, ternyata enak loh. Coba deh. Akhirnya mereka dua-duanya makan. Padahal Tuhan lah larang. Nggak boleh semuanya. Apa pohon yang di tengah-tengah aja? Pohon yang di tengah-tengah aja yang nggak boleh. Tapi Hawa sama Adam udah tahu, tapi mereka tetap makan. Adik-adik, manusia jatuh ke dalam dosa itu tidak secara spontan. Benar nggak adik-adik? Iya. Benar. Tapi ada proses input yang menghasilkannya apa? Outputnya adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, proses inputnya adalah apa? Hawa itu dengar apa yang dikatakan si iblis. Kamu nggak boleh makan ya pohon-pohonan yang buah yang ada di pohon-pohonan yang ini ya di Taman Eden. Ini kesian deh kamu. Mungkin dia dibilang seperti itu ya kalau zaman sekarang ya. Kesian deh kamu diciptain tapi kamu nggak boleh makan buahan yang ada di pohon di Taman Eden ini. Kata iblis. Padahal kan Tuhan nggak boleh, nggak semuanya. Yang nggak boleh itu hanya pohon yang ada di tengah. Nah itulah yang masuk ke pikirannya siapa? Hawa. Akhirnya menghasilkanlah output, yaitu melanggar perintah Tuhan. Melanggarnya apa adik-adik? Mereka makan buah yang dilarang yang ada di tengah-tengah pohon. Oke, kita lanjut. Nah, ada 2 perkataan iblis yang menjadi input buat Hawa. Kita buka yuk. Kejadian 3 ayat 1. Nanti kakak minta tolong Ici buat baca ya. Kak. Nah, yang lain bisa tolong matikan mic-nya. Nanti Ici aja yang nyalain mic. Baik, Kak. Makasih. Oke. Ya, silakan Ici. Tunggu sebentar, Kak. Oke.
Sudah? Udah, Kak. Oke, yuk silakan. Kejadian 3 ayat 1. Apa, Dek? Nanti kamu bilangin Mama ya, soalnya ada. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Kejadian 3 ayat 1. Yuk adik-adik yang kameranya masih di off, coba di turn on. nggak bisa, Kak. Mati-mati dulu. Oh, mati-mati terus ya, kecuali yang ada problem nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ada problem, yuk silakan dinyalain. Oke ya, kalau nggak apa-apa deh, kakak bacain ya. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu yang pertama. Nah, adik-adik, dari kejadian 3 ayat 1 yang tadi kita baca itu, iblis itu memutarbalikkan sifat Allah yang penuh kasih, adik-adik. Dibilang apa, Jini? Tuhan itu bilang apa? Nggak boleh makan yang ada di semua buah dalam pohon-pohonan yang ada di taman ini, kamu nggak boleh makan. Sedangkan Allah nggak suruh seperti itu. Bener nggak? Ya kan? Iblis itu memutarbalikkan sifat Allah yang penuh kasih. Lalu si Hawa bilang, ih boleh kok yang makan buah pohon-pohonan di sini, kecuali yang di tengah-tengah. Jadi yang pertama adalah iblis memutarbalikkan sifat Allah yang penuh kasih. Nah, iblis itu kan memutarbalikkan sifat Allah yang penuh kasih. Nah, kalau di zaman sekarang, gini adik-adik, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan tidak baik terhadap dia, karena apa? Mengalami masalah ini dan itu. Ada di sini anak adik-adik yang mengalami masalah, terus sampai berpikir Tuhan itu tidak baik? Tuhan, kenapa sih aku dimarahin mulu sama mama aku? Padahal kan aku kan nggak ngapa-ngapain Tuhan, tapi aku dimarahin mulu. Terus adik-adik berpikir, Tuhan mah nggak baik, katanya Tuhan penuh kasih. Lalu muncullah keraguan-raguan dalam diri adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih adik-adik, Tuhan itu dalam kondisi apapun, Tuhan itu tetap baik. Kalau adik-adik punya masalah, teman curhat yang paling baik itu adalah Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu nggak baik ya adik-adik, karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Ya, jadi jangan memutarbalikkan sifat Allah ya, seperti iblis memutarbalikkan sifat Allah. Ya, selalu ingat di dalam hati adik-adik, di dalam pikiran adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu baik. Oke, keren adik-adik. Oke. Kita buka lagi ya di kejadian selanjutnya. Kejadian 3 ayat 4-5. Supaya cepat kakak baca aja ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, yang kedua. Iblis itu memutarbalikkan fakta dan perintah Tuhan. Seperti yang kakak bilang tadi. Dia itu pertama-tama kan memutarbalikkan kalau Tuhan itu nggak penuh kasih. Yang kedua itu iblis memutarbalikkan fakta tentang perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kan melarang makan buah yang di tengah-tengah aja, yang di tengah-tengah taman. Tapi iblis bilang semuanya, ya adik-adik. Nah, dalam kehidupan sekarang, oke, adik tahu gambar apa ini? Nggak kelihatan, Kak. Oh, nggak kelihatan ya? Menyontek. Kayaknya oke, benar. Mencontek ya. Oke, mencontek itu benar apa nggak benar? Benar. Nggak benar. Apa? Siapa yang bilang benar? Benar apa nggak benar? Nggak benar. Dosa, Kak. Oke, mencontek itu nggak boleh ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik udah kepepet, jalankan perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang nggak boleh. Lalu dikaburkan dengan, bilang apa? Biasanya kalau menyontek, nggak apa-apa lah, sekali 2 kali nyontek, nggak ada yang tahu kok. Daripada dapat nilai jelek, nanti diomelin mama.
nyontek aja ah. Nah, biasanya seperti itu ya. Emang nggak belajar. Oh, emangnya nggak belajar tuh ya. Oke, jadi kadang-kadang nyontek itu adalah sesuatu yang nggak boleh. Tapi karena takut dimarahin mama, nggak apa-apa lah sekali 2 kali nyontek, akhirnya nyontek. Karena akibat apa? Input dan output. Bener gak? Apa yang di pikiran kita, itulah yang keluar outputnya. Ya. Contoh lain misalnya. Nah, ini gambar apa nih adik-adik? Kanan. Oke, ngapain tuh? Jangan melalui uang. Apa? Berjabat tangan. Biasanya itu namanya apa? Nah, nih. Kalau udah ketangkep, mereka ngapain? Pegang uang, Kak. Mereka pegang uang karena apa? Hasil? Korupsi. Hasil korupsi. Ya, adik-adik. Nah, korupsi itu faktanya apa? Merugikan negara apa enggak? Merugikan ya. Bahkan sangat menyengsarakan rakyat. Nah, tapi mereka yang korupsi, mereka pikirnya gini nih. Nggak ada yang lihat kok. Ya kan? Yang dikorupsi nggak banyak kok. Dikit doang. Nggak bakalan bangkrut lah perusahaan yang kita korupsi. Atau saya korupsikan buat keluarga saya. Bener nggak? Nah, kalau ada yang korupsi kemarin tuh, maaf ya, mantan menteri sosial ketangkep. Menteri sosial harusnya mereka memperhatikan rakyat, tapi korupsi. Begitu dihukum, mereka bilang apa? Itu kasihan keluarga saya. Nah, dia kasihan sama keluarganya. Nah, keluarga yang lain bagaimana? Dia nggak kasihan. Jadi adik-adik kalau udah besar, udah kerja, jangan korupsi adik-adik, karena korupsi itu adalah tidak baik ya. Oke, nah iblis itu membohongi manusia bahwa manusia bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, bisa hidup suka-suka sendiri, tidak perlu adanya Tuhan. Akhirnya itulah yang masuk ke dalam pikirannya Hawa, sehingga Hawa tergiur untuk memetik buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan abis dia makan, dia nggak sendirian aja, dia kasih ke suaminya yang namanya Adam ya. Oke. Nah, melalui input yang dimasukkan iblis kepada manusia, akhirnya menghasilkan output, yaitu tergiur, lalu memakan buah pohon yang terlarang tersebut. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Yuk, kita buka Amsal 4 ayat 23. Ya, Mama. Udah dapat? Ya. Kakak baca lagi deh ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, kita harus apa adik-adik? Kita harus menjaga agar yang masuk ke dalam diri kita bukanlah hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik. Agar apa? Agar tindakan kita, perkataan, dan sikap kita juga baik ya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik jangan kita masukkan, kita taruh aja di luar. Kayak adik-adik kalau mau masuk Zoom ya, ditaruh di waiting room ya, nggak masuk tuh ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau yang baik, yuk masukkan ke dalam pikiran kita yang merupakan bagian dari jiwa kita ya. Oke. Nah, tips supaya input kita bagus nih adik-adik, ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kakak baca cepet ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, keren banget ya adik-adik firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi intinya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah hindarilah pengaruh yang buruk. Oke, kita buka lagi di Filipi 4 ayat 8. Adik-adik pegang Alkitabnya kan ya? Iya. Siapa yang udah ketemu? Yuk baca yuk. Atau baca dari slide kakak deh. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2. Ya kan cuma Ya, saudara-saudara. Oke. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus dipikirin kita adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut semua kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu adik-adik. Supaya apa? Supaya kita memilih input yang membuat kita berpikir lebih baik. Supaya apa? Tindakan, perkataan, dan sikap kita lebih baik. Oke. Nah, tugasnya adalah nanti kakak akan kirim link ya di grup. Nanti aktivitas minggu ini nggak ada ayat hafalan adik-adik. Tapi apa? Menjawab pertanyaan yang ada di link berikut ini. Kalau adik-adik mau catat boleh, tapi kalau enggak nanti setelah ibadah kakak share di grup sekolah minggu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Semuanya baik-baik ya? Baik. Itu jawabannya di mana, Kak? Adik-adik buka aja. Nanti kakak itu masukin linknya ini ada di Google Form. Ya, jadi kayak tugas sekolah tuh adik-adik ada Google Form, nanti kalian tinggal isi aja. Kayak tugas bulan kemarin ya, pernah dilakukan juga ya. Oh, itu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Bener nih nggak ada. Kak, nanti itu dikirimnya ke kakak koordinator kan? Nggak usah, karena kakak pakai Google Form, jadi jawabannya langsung ada di link kakak. Jadi Semuanya. ada di akun kakak, jadi nggak usah dikirim ke kakak koordinatornya ya. Absensi kelas sedang, besar, tunas remaja itu gimana? Kenapa? Dikirim nggak absensinya? Oh, absensinya. Absensinya itu juga masuk ada di Google Form. Jadi setiap adik-adik selesai ibadah adik-adik isi, itu udah ke-record di Google Form. Jadi nggak usah dikirim ke kakak koordinatornya. Karena admin akan mengelola absen adik-adik. Yang penting adik-adik isi Google Form absennya ya. Pasti nama-nama adik-adik ada di dalam form itu. Ya. Oke, Kak. Makasih. Oke. Jadi yuk. Kita harus punya input yang baik di dalam pikiran kita supaya apa yang keluar itu adalah sesuatu yang baik ya. Oke. Kita mau berdoa. Semuanya tutup matanya. Lipat tangannya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih Bapak. Hari ini kami boleh belajar tentang jiwa Tuhan Yesus yang terdiri dari tubuh, jiwa, tentang diri kami yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kami belajar tentang jiwa dan yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Dan kami hari ini belajar tentang input dan output Tuhan. Biarlah Bapak, apa yang kami pelajari hari ini Bapak boleh berguna dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, karena input yang kami terima adalah input yang baik. Sehingga output yang keluar adalah output yang baik Tuhan Yesus. Biarlah Bapak, tindakan kami, sikap kami, perkataan kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kami. Kalau anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang baik. Berkati kedua orang tua kami, berkati negara kami, memberkati gereja kami, memberkati teman-teman kami, semuanya dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, kita mau doa berkat, tapi sebelum doa berkat, yuk nyalahin dulu kameranya supaya kita foto dulu. Yuk, silakan dinyalakan. Chris, Davian. Beto. Chelsea. Itu di antara dua. Tuhan Yesus. Ada itu di foto belum sama Siap ya. Orang kata kakaknya itu. 1, 2, 3. Ya. Oke, gaya bebas sekarang. Siap ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oh iya adik-adik, selain isi absen, minggu ini adik-adik harus isi ini ya adik-adik. Isi data diri, pengkinian data sekolah minggu lagi. Kenapa ini Kak, isi-isi mulu Kak. Karena gini adik-adik,
pasti adik-adik naik kelas kan? Naik, Kak. Nah, dari yang TK ke SD kan? Dari yang SD ke SMP. Pasti sekolahnya udah beda dong. Terus kadang-kadang ada juga yang rumahnya pindah. Atau ada yang ganti nomor handphone. Makanya datanya harus di-update. Jadi nanti setelah ibadah jangan lupa diisi adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan doa berkat. Siapkan hati adik-adik untuk menerima yang terbaik. Yang tadi Kenapa? yang tadi kakak kasih link itu sama yang Ke form. Ya, nanti kakak kirim di grup sekolah minggu dua-duanya ya. Oke. Dua-duanya jadi iya, Kak. Oke, siap ya. Oke, merah. Kak Flori udah selesai, Kak? Belum ya, Kak? Belum doa Lagi doa berkat. Oh, oke. Mau di sini aja atau balik ke breakout room, Kak? Di sini aja kalau kan semua udah Kak Flori kan? masih di mute, Kak. Oke, di sini aja ya, Kak. Iya, boleh, Kak. Di sini aja ya. Oke, Kak. What angel? Hey, angel. Shalom adik-adik. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan kalau nggak perlu banget, nggak perlu keluar rumah. Ya, semangat semuanya. Mari kita akhiri. Semuanya saya ajak bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan doa. Saya akan menutup dengan doa berkat. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin adik-adik. Sampai minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah ibadah. Terima kasih. Terima kasih. Kak. Dadah, Kak. Dadah. Udah, Kak. Terima kasih, Kak, buat firman-nya. Sama-sama, Emo. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. And see you. See you. Kak. Dadah. Dadah.